Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 8 Statistika yang beranggotakan Tri Haryani dengan NPM 18130211054, Lintang Hapsari dengan NPM 20130211003, Bayu Samudra dengan NPM 20130211023, dan Rila Oktaviani dengan NPM 20130211057. Di sini, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai distribusi sampling, tepatnya distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Nah, untuk mempelajari populasi, kita memerlukan sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Meskipun kita dapat mengambil lebih dari sebuah sampel berukuran N kecil dari sebuah populasi berukuran N besar, pada prakteknya hanya sebuah sampel yang biasa diambil dan digunakan untuk hal tersebut. Sampel yang diambil ialah sampel acak dan dari sampel tersebut nilai-nilai statistiknya dihitung untuk digunakan seperlunya. Bagaimana statistik dari sampel digunakan sehubungan dengan penganalisisan populasi akan diuraikan kemudian. Untuk ini diperlukan sebuah teori yang dikenal dengan nama distribusi sampling. Distribusi sampling biasanya diberi nama bergantung pada statistik yang digunakan. Nama-nama tersebut bisa disingkat lagi berturut-turut menjadi distribusi rata-rata, kemudian ada distribusi proporsi, dan distribusi simpangan baku, dan lain-lain. Yang pertama ada distribusi sampling rata-rata. Misalkan kita mempunyai sebuah populasi berukuran terhingga N besar dengan parameter rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Dari populasi ini diambil sampel acak berukuran N kecil. Jika dilakukan tanpa pengembalian, kita tahu semuanya ada N populasi, N sampel buah sampel yang berlainan. Untuk semua sampel yang didapat masing-masing dihitung rata-ratanya. Dengan demikian diperoleh N populasi N sampel buah rata-rata. Anggap semua rata-rata ini sebagai data baru. Jadi didapat kumpulan data terdiri atas rata-rata dari sampel-sampel. Dari kumpulan ini dapat menghitung rata-rata dan simpangan bakunya. Jadi didapat rata-rata dari rata-rata diberi simbol mu indeks X garis dan simpangan baku daripada rata-rata diberi simbol sigma indeks X garis. Nah, ada contoh soal, diberikan sebuah populasi dengan N-nya sama dengan 10, yang datanya ada 98, 99, 97, 98, 99, 98, 97, 97, 98, dan 99. Jika dihitung, populasi ini mempunyai mu itu sama dengan 98 dan sigmanya itu sama dengan 0,78. Diambil sampel berukuran N kecilnya sama dengan 2. Semuanya ada 10 sebagai populasinya dan 2 sebagai sampelnya sama dengan 45 buah sampel. Untuk setiap sampel kita hitung rata-ratanya. Data dalam setiap sampel dan rata-rata tiap sampel diberikan dalam daftar berikut ini. Nah, berikut ada daftar X1, semua sampel berukuran N sama dengan 2 dan rata-ratanya diambil dari populasi ukuran N sama dengan 10. Nah, dari daftar ini kita dapat jumlah semua rata-ratanya itu ada 4.410. Jumlah ke-45 buah rata-rata sama dengan 4.410. Maka rata-rata untuk ke-45 rata-rata ini adalah 4.410 dibagi 45 hasilnya 98. Jadi mu indeks X garisnya itu sama dengan 98. Simpangan baku ke-45 rata-rata di atas juga dapat dihitung. Besarnya adalah sigma indeks X garis sama dengan 0,52. Tetapi rata-rata yang kita ketahui di awal, rata-rata populasi yaitu mu-nya itu sama dengan 98, sedangkan simpangan bakunya sigmanya itu sama dengan 0,78. Berarti yang diketahui yang di awal tadi ini tidak sama ya dengan yang kita peroleh ketika kita memperoleh simpangan baku ke-45 rata-rata.
Nah, selanjutnya kita hitung sigma dibagi akar dari n sampel dikalikan dengan akar dari n populasi dikurangi n sampel dibagi dengan n populasi dikurangi 1. Itu sama dengan 0,78 dibagi akar 2 dikalikan dengan akar dari 10 dikurangi 2 dibagi 10 dikurangi 1, itu hasilnya 0,52. Sama ya dengan sigma indeks X garis ini hasilnya. Nah, ternyata berlaku rumus X1 ini, yang mana mu indeks X garis itu sama dengan mu, kemudian sigma indeks X garis itu sama dengan rumus sigma dibagi dengan akar dari n sampel dikalikan dengan akar dari n populasi dikurangi n sampel dibagi n populasi dikurangi 1. Jika n cukup besar dibandingkan dengan n sampel, maka berlaku hubungan X2, yang mana mu indeks X garis itu sama dengan mu, sigma indeks X garis itu sama dengan sigma dibagi dengan akar dari n sampel. Untuk penggunaan rumus X2 cukup baik apabila n sampel per n populasi itu kurang dari sama dengan 5%. Dari uraian di atas didapat jika sampel acak berukuran N diambil dari sebuah populasi berukuran N dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma, maka distribusi rata-rata sampel mempunyai rata-rata dan simpangan baku seperti dalam rumus X1. Jika N sampel per N populasi itu lebih dari 5%, seperti dalam rumus X2 jika N sampel per N populasi itu kurang dari sama dengan 5%. Nah, sigma indeks X garis dinamakan kekeliruan standar rata-rata atau kekeliruan baku rata-rata. Ini merupakan ukuran variasi rata-rata sampel dari rata-rata populasi mu. Sigma indeks X garis mengukur besarnya perbedaan rata-rata yang diharapkan dari sampel ke sampel. Dari daftar X1, kita dapat menghitung frekuensi rata-rata dan juga peluangnya. Untuk rata-rata 97 misalnya, frekuensinya F sama dengan 3, sedangkan V itu sama dengan 3 per 45, yang mana hasilnya bisa disederhanakan menjadi 1 per 15. Frekuensi dan peluang untuk rata-rata lainnya dapat dihitung. Hasilnya dapat dilihat dalam daftar X2 yang akan dilanjutkan oleh saudara Bayu. Baik, untuk selanjutnya tentang daftar X2 frekuensi dan peluang rata-rata dari daftar X1 dapat dilihat pada tabel berikut. Kita lihat bahwa rata-rata untuk semua sampel membentuk sebuah distribusi peluang. Untuk penggunaannya, kita perlu mengetahui bentuk atau model distribusi tersebut. Ternyata bahwa untuk ini berlaku sebuah dalil yang dinamakan dalil limit pusat, seperti yang tertera di bawah ini. Jika sebuah populasi mempunyai rata-rata mu dan simpangan baku tau yang besarnya terhingga, maka untuk ukuran sampel acak N cukup besar. Distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu X. Ini mungkin salah tulis. Mu X sama dengan mu dan simpangan baku tau X sama dengan tau per akar N. Perhatikan bahwa dalil tersebut berlaku untuk sembarang bentuk atau model populasi asalkan simpangan bakunya terhingga besarnya. Jadi bagaimanapun model populasi yang disampel asal saja variasinya terhingga, maka rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal. Pendekatan kepada normal ini makin baik jika ukuran sampel N makin besar. Biasanya untuk N lebih dari 30, pendekatan ini sudah mulai berlaku. Apabila populasi yang disampel sudah berdistribusi normal, maka rata-rata sampel juga berdistribusi normal meskipun ukuran sampelnya N kurang dari 30. Untuk populasi model lainnya dan sampel berukuran kecil N kurang dari 30 akan diuraikan kemudian. Distribusi normal yang didapat dari distribusi rata-rata perlu distandarkan agar daftar distribusi normal baku dapat digunakan. Ini perlu untuk perhitungan untuk itu digunakan transformasi sebagai berikut, yaitu X3 dengan Z sama dengan
rata-rata dikurang mu per tau X. Contoh soalnya, tinggi badan siswa rata-rata mencapai 165 cm dan simpangan baku 8,4 cm. Telah diambil sebuah sampel acak terdiri dari 45 siswa. Tentukan berapa peluang tinggi rata-rata ke-45 siswa tersebut jika ditanya antara 160 cm dan 160 cm dan paling sedikit 166 cm. Jika diketahui, ukuran populasi tidak dikatakan besarnya, selalu dianggap cukup besar untuk berlakunya teori. Ukuran sampel N sama dengan 45 tergolong sampel besar, sehingga dari limit besar berlaku. Rata-rata untuk tinggi mahasiswa akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu X sama dengan 165 cm, simpangan bakunya tau. X sama dengan 8,4 cm dibagi akar 45 sama dengan 1,252 cm. Dari rumus X3. Untuk yang pertanyaan A, dari rumus X3 dengan rata-rata 160 cm dan rata-rata 165 cm didapat Z1 yaitu 160 dikurang 165 per 1,252 sama dengan min 3,99 dan Z1 nya itu mungkin salah ketik, Z2 sama dengan 168 dikurang 165 per 1,252 sama dengan 2,40. Penggunaan daftar distribusi normal baku memberikan luas kurva yaitu 0,5 ditambah 0,918 yang menghasilkan 0,9918. Peluang rata-rata tinggi ke-45 siswa antara 165 cm dan 168 cm adalah 0,909118. Dan untuk rata-rata tinggi paling sedikit 166 cm memberikan angka Z paling sedikit, yaitu 166 dikurang 165 per 1,252 menghasilkan 0,80. Dari daftar normal berlaku, luasnya kurva yaitu sama dengan 0,5 dikurang 0,2881 menghasilkan 0,2119. Peluang yang dicari yaitu yang didapat yaitu 0,2119. Apabila dari populasi diketahui variasinya dan perbedaan rata-rata dari sampel ke sampel diharapkan tidak lebih dari sebuah harga D yang ditentukan, maka berlaku hubungan X4 yaitu tau X kurang dari D. Dari rumus X4 ini ukuran sampel yang paling kecil sehubung dengan distribusi rata-rata dapat ditentukan. Untuk contoh di atas, misalkan harga X atau harga dari rata-rata sampel yang satu dengan sampel yang lainnya diharapkan tidak lebih dari 1 cm. Jika populasi cukup besar, maka tau per akar N kurang dari sama dengan D yang misalkan 8,4 per akar N kurang dari 1 atau N lebih dari 70,58. Paling sedikit perlu diambil sampel terdiri dari 71 mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada distribusi sampling proporsi. Distribusi proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi proporsi dari setiap sampel yang sama besar dari populasi yang sama. Sedangkan untuk proporsi itu sendiri, misalkan ada populasi berukuran N yang di dalamnya itu terdapat peristiwa A sebanyak Y, maka proporsi peristiwa A dari populasi tersebut itu sebesar Pi sama dengan Y per N. Dan jika dari populasi tersebut kita ambil sampel acak berukuran N, kemudian dari sampel tersebut terdapat peristiwa A juga sebanyak X, maka proporsi peristiwa A dari sampel tersebut itu sebesar X per N. Distribusi sampling proporsi bisa digunakan untuk mengetahui persentase atau perbandingan dua hal yang berlawanan, seperti persentase dari perokok dan bukan perokok, atau perbandingan dari pengguna atau bukan pengguna barang tertentu. Kemudian selanjutnya ada contoh, jika sebuah populasi beranggotakan 5 orang dan 3 diantaranya itu adalah perokok, maka dari ilustrasi tersebut kita dapat mengetahui bahwa ukuran populasinya atau N besarnya itu sama dengan 5. Dan misalkan A atau peristiwanya itu yaitu seorang perokok, maka Y-nya itu sebanyak 3 orang karena dari ilustrasi tersebut yang seorang perokok itu ada 3 orang. Jadi proporsi populasi dari kejadian A yaitu Pi sama dengan 3/5.
Kemudian apabila diambil sampel yang beranggotakan 3 orang, maka ukuran sampelnya yaitu 3 ya di sini. Kemungkinan dari proporsi sampel tersebut adalah ada 3 orang yang perokok, 2 orang perokok dan 1 orangnya itu bukan, 1 orang perokok dan 2 orangnya itu bukan, atau bisa juga kalau ketiganya itu bukan perokok. Dan kita misalkan anggota populasi yang perokok itu adalah A, B, dan C, sedangkan yang bukan itu K dan L. Kemudian jika pengambilan sampelnya itu dilakukan tanpa pengembalian, maka untuk mengetahui banyaknya sampel yang dapat diambil, yaitu kita menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi dari 5 dan 3 sehingga didapat yaitu sampel yang mungkin itu ada 10 buah. Dan ke 10 sampel tersebut diantaranya ada ABC jika ketiganya itu adalah perokok, kemudian ada ABK jika 2 diantaranya perokok yaitu AB dan 1 diantaranya bukan yaitu K, dan seterusnya yaitu ada ABL, ACK, ACL, AKL, BCK, BCL, BKL, dan CKL. Distribusi sampling proporsinya yaitu dengan X sama dengan perokok dan N atau ukuran sampelnya itu sama dengan 3 adalah sebagai berikut. Jika sampel yang mungkin itu adalah 3 perokok dan 0 bukan, maka dari situ kita tahu bahwa X-nya itu sama dengan 3. Maka proporsi sampelnya atau X per N-nya itu yaitu 3/3. Dan frekuensinya yaitu 1, karena dari ke-10 sampel di atas yang ketiganya perokok itu yaitu hanya 1 yaitu ABC, sehingga probabilitasnya yaitu 1/10 atau 0,1. Kemudian sampel yang mungkin lagi ada jika 2 perokok dan 1 bukan perokok, maka X-nya itu sama dengan 2, sehingga proporsi sampelnya atau X per N-nya itu sama dengan 2/3. Dan pada ke-10 sampel tersebut yang 2 perokok dan 1 bukan itu ada 6 buah sampel, sehingga frekuensinya yaitu 6, dan probabilitasnya itu berarti 6/10 sama dengan 0,6. Dan jika 1 perokok dan 2 bukan, maka X-nya itu sama dengan 1, sehingga proporsi sampelnya atau X per N-nya itu sama dengan 1/3. Dan pada ke-10 sampel di atas, itu yang merupakan 1 perokok dan 2 bukan itu adalah ada 3 sampel, maka frekuensinya itu ada 3, sehingga probabilitasnya yaitu 3/10 atau sama dengan 0,3. Dan yang ketiganya itu bukan perokok dan 0 perokok, maka X-nya di sini yaitu 0, sehingga proporsi sampelnya atau X per N-nya itu sama dengan 0/3. Dan pada 10 sampel tersebut tidak ada yang ketiganya itu bukan perokok, sehingga frekuensinya itu adalah 0. Maka probabilitasnya itu juga sama dengan 0. Dan selanjutnya kita anggap semua proporsi tersebut yaitu tadi itu ada 3/3, 1/3, 2/3, dan 0/3 itu sebagai data baru. Maka dari kumpulan proporsi tersebut dapat dicari rata-ratanya, atau di sini dibaca mu indeks X per N, dan simpangan bakunya atau dibaca sigma indeks X per N. Sigma indeks X per N tersebut juga bisa disebut kekeliruan baku proporsi atau galat baku proporsi. Pada distribusi sampling proporsi, jika ukuran populasinya itu lebih kecil dibandingkan ukuran sampel atau N kecil per N besarnya itu lebih dari 5%, maka berlaku mu indeks X per N itu sama dengan Pi, atau Pi di sini tadi kita sudah mengetahui bahwa Pi-nya itu adalah proporsi populasi, dan sigma indeks X per N yaitu sama dengan akar dari Pi dikali 1 dikurang Pi dibagi N atau ukuran sampel dikali akar dari
ukuran populasi dikurang ukuran sampel dibagi ukuran populasi dikurang 1. Dan jika ukuran populasinya itu lebih besar dibandingkan ukuran sampel atau N kecil per N besarnya itu kurang dari atau sama dengan 5%, maka berlakunya sebagai berikut. Mu indeks X per N-nya itu sama dengan Pi atau sama dengan proporsi populasi, dan sigma indeks X per N-nya itu sama dengan akar dari Pi dikali 1 dikurang Pi per ukuran sampel. Sama seperti pada distribusi rata-rata, sifat-sifat di atas tersebut akan berlaku jika ukuran sampelnya atau N kecilnya itu lebih dari atau sama dengan 30, dan jika N-nya atau ukuran sampelnya itu kurang dari 30 itu akan dibahas kemudian. Agar distribusi normal baku dapat digunakan, maka perlu ditransformasikan dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan X per N atau proporsi sampel dikurang Pi atau proporsi populasi dibagi kekeliruan baku proporsi atau sigma indeks X per N. Jika perbedaan antara proporsi suatu sampel dengan sampel lainnya itu diharapkan tidak lebih dari suatu harga D yang ditentukan, maka akan berlaku kekeliruan baku proporsi atau sigma indeks X per N yaitu kurang dari atau sama dengan D atau harga yang telah ditentukan tersebut. Kemudian, karena untuk menghitung kekeliruan baku proporsi atau sigma indeks X per N itu kan tadi sudah kita ketahui memerlukan parameter yaitu proporsi populasi atau Pi. Namun jika parameter populasi tersebut atau Pi-nya itu belum diketahui, maka dapat diambil Pi dikali 1 dikurang Pi-nya itu sama dengan 1/4. Kemudian untuk disubstitusikan ke rumus sigma indeks X per N tersebut atau rumus kekeliruan baku proporsi tersebut. Oke, yang selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal berikutnya adalah sebagai berikut. Ada petunjuk kuat bahwa 10% anggota masyarakat tergolong ke dalam golongan A. Sebuah sampel acak yang terdiri dari 100 orang telah diambil. Pertanyaan A, tentukan peluangnya bahwa dari 100 orang tersebut akan ada paling sedikit 15 orang golongan A. Pertanyaan B, berapa orang yang harus diselidiki agar persentase golongan A pada sampel yang satu dengan sampel yang lainnya berbeda paling besar 2%. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa tahu bahwa Pi-nya adalah 10% dan N-nya 100, kemudian X ini 15 orang dan D-nya adalah 2%. Selanjutnya kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Pada soal diketahui bahwa Pi sama dengan 10%. 10% ini sama dengan 0,1. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari simpangan baku. Rumus dari simpangan baku adalah akar dari Pi dikalikan dengan 1 dikurang Pi dibagi N. Karena Pi dan N-nya sudah ada pada soal, maka langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu akar dari 0,1 dikalikan dengan 1 dikurang 0,1 dibagi 100. Hasilnya 0,03. Kita sudah mendapatkan simpangan bakunya, yaitu 0,03. Selanjutnya kita mencari bilangan Z. Rumus dari bilangan Z adalah X dibagi N dikurang Pi dibagi dengan simpangan baku. X-nya tadi pada soal yang A, kita sudah ketahui bahwa X-nya 15, N-nya 100. Jadi 15 dibagi 100, 0,15.
dikurang dengan pi, pi-nya 0,1. Simpangan baku kita sudah mendapatkan simpangan bakunya 0,03. Jadi 0,15 dikurang 0,1 dibagi 0,03, hasilnya 1,67. Nah, dari daftar normal baku, luasnya 0,5 dikurang 0,4525 sama dengan 0,0475. Jadi peluang dari sampel tersebut akan paling sedikit 15 orang golongan A adalah 0,0475. Di sini ada penjelasan lebih rinci mengenai cara mencari 0,4525 ini. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai Z, nilai Z-nya yaitu 1,67. Nah, 1,67 ini adalah 1,6 ditambah 0,07. 1,6 kita cari di Z ke bawah, 1,6. Nah, 7-nya kita cari di sini. Berarti berapa nilainya? Nih, dari 1,6 lurus sampai ke 7. Didapat 0,4525. Nah, karena luas daerah yang kita cari ini itu sama dengan luas dari Z sama dengan 0 ke kanan, maka kita harus melakukan ini 0,5 dikurang dengan 0,4525 dengan hasil yang kita tadi sudah dapatkan. Jadi hasilnya 0,0475. Seperti itu. Untuk soal B, tadi soalnya adalah berapa orang yang harus diselidiki agar persentase golongan A dari sampel yang satu dengan yang lainnya diharapkan berbeda paling besar dengan 2%. Nah, berarti D-nya sudah diketahui yaitu 2%. 2% sama dengan 0,02. Pi-nya tadi sudah ada pada soal 0,1. Kita masukkan saja. Yang di sini yang kita cari adalah N-nya. Maka setelah kita masukkan ke rumus, kita bisa mencari N-nya. N-nya didapat 225. Jadi, sampel paling sedikit harus berukuran 225 agar beda persentase tiap sampel paling besar 2%. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video dari kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kesalahan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.